Ya, jadi ketakutan yang menyebabkan stres, yang menyebabkan kepanikan, menyebabkan kecemasan, sulit tidur, kegelisahan, gangguan pikiran, sakit dan mati, ya, nggak bisa tidur, wah, cemas. Saudara, saya sudah sampaikan tadi, beberapa teman saya jauh lebih muda dari saya, boro-boro dimudahkan, saudara, sakit apa Pak? Ginjal lah, cuci darah lah, darah tinggi lah, gula darah lah. Di zaman pandemi, saudara, kenapa? Stres. Bukan karena COVID. Luar biasa, ya. Jahatnya iblis maksudnya. Jadi Tuhan menunjukkan akar yang terdalam adalah penghukuman. Ya, jadi akarnya adalah masalah rohani. Ya, saudara nggak usah pusingin itu, ya. Bukan berarti nggak berhikmat, saudara, seenaknya aja. Wah, keluar, saudara nggak pakai masker atau ribut sama pemerintah gitu atau apa, nggak usah, tenang aja, pakai hikmat, tenang aja, ya. Saudara hidupi yang mungkin disebut new normal, hidupi aja dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Tapi saudara tahu bahwa akar yang terdalam itu masalah rohani, ya. Kita jangan beresin permukaannya saja. Ya, shalom. Jumpa lagi saudara yang sangat dikasihi Tuhan, yang paling dikasihi Tuhan. Dengan saya Pendeta Melkisedek Tanak dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat, pelayanan kematian sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, suplai Tuhan, kasih karunia radikal sudah datang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan terus melanjutkan dalam tayangan buku Destined to Reign, ya, ditakdirkan untuk berkuasa. Kita sudah sampai dalam bab yang ke-11, ya. Kalau saudara sudah mengikuti dari awal 1, 2 sampai dan seterusnya sampai bab yang ke-10, saudara, saya percaya saudara sudah mulai memutuskan, ya, dan sudah yakin, dan yang sudah memutuskan tentu saja semakin diteguhkan bahwa kita tidak mau lagi hidup di bawah pelayanan kematian, ya, tetapi kita mau hidup di bawah kasih karunia roh yang menghidupkan. Sama-sama katakan roh yang menghidupkan, ya, roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut itu, ya, dan memberikan kepada kita hidup. Saudara, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kematian itu adalah enemy, musuhnya. Ya, sehingga dia menebus kita dari maut dan memberikan kepada kita hidup dan berinya dengan segala kelimpahan, ya, luar biasa, ya. Kalau saudara terus mengikuti sampai dengan bab yang ke-11 ini, saudara akan benar-benar bersukacita karena kita masuk, kita diberdekakan dari akar yang terdalam, ya, dicabut dari akar yang terdalam, dari segala penyakit, dari segala keterikatan atau kecanduan misalnya gitu, ya, atau dari segala kemiskinan. Dan Tuhan memberikan kita rahasianya, ya, bagaimana kita sekarang hidup, ya, utuh, sukses dan berkemenangan tanpa susah payah. Itu sangat amazing, ya, sangat luar biasa, amazing grace makanya disebutnya. Dan orang meragukan, karena apa? Karena ada kontroversi iblis, ya, kita lihat ada kontroversi, konspirasi jahat, atau hal-hal yang mengatakan bahwa Tuhan itu skizofrenia, kadang baik, kadang menghukum, kadang memberkati, kadang mengutuk. Itu semua adalah dusta, ya, dan kita tidak mau lagi hidup di bawah pertama dusta iblis tentu saja, ya, atau di bawah penghukuman. Betul, hukum Taurat itu kudus, benar, adil. Ya, kudus, benar, adil. Tetapi dia tidak menjadikan kita kudus, benar, adil. Bahkan tidak membantu kita sama sekali untuk menjadi kudus, benar, adil. Nah kita sudah berjalan, ya, bahwa kita mau hanya mendengar Injil. Sama-sama katakan Injil. Ya, Injil itu good news, kabar baik. Apa yang Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus?
penulis 2/3 daripada surat-surat di Perjanjian Baru adalah segala dosa kita sudah diampuni dan kita dibenarkan sepenuhnya. Segala dosa kita sudah diampuni dan kita dibenarkan sepenuhnya. Ya, itu Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Apa klausa utama daripada Perjanjian Baru? Ya, kalimat yang pokok daripada suatu perjanjian. Tuhan sudah melupakan segala dosa kita. Nah, apa implikasinya kalau Tuhan melupakan segala dosa kita? Apa implikasinya kalau kita dibenarkan terus-menerus ya? Kita di bawah air terjun ya, darah Kristus. Itu di bab yang ke-9 ya, saudara boleh lihat. Ya, bagaimana itu berkesinambungan? Apa implikasinya? Diampuni dosanya, disembuhkan dari segala penyakit. Ya, itu implikasinya. Ditebus dari segala kerusakan. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak memberikan penyakit, tidak memberikan kecelakaan, ya, kerusakan atau destruction, apapun. Ya, kita ditebus. Jadi kalau saudara orang bilang, oh nggak bisa, kita bisa aja kena COVID atau bisa kena bencana, kecelakaan, malapetaka. Oh nggak bisa, saya sudah ditebus. Ya, perlindungan Tuhan milik saya, kesehatan milik saya, kekuatan Kristus milik saya. Saudara mengatakan kebenaran, ya, jadi nggak perlu ragu, ya, dan banyak hal lagi, ya, belum lagi kita dibungkus, diberikan mahkota gitu, Shekinah glory. Kenapa? Karena pengampunan segala dosa. Continue berkesinambungan dan terus menerus kita terima supply-nya, dan mulut kita dipuaskan dengan kebajikan. Ya, sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Saya sering katakan, kalau dimudahkan seperti pada burung Raja Wali itu harafiah, ya, benar-benar literal atau harafiah, ya, literal bahasa Inggris ya. Harafiah artinya sebenar-benarnya seperti itu, ya. Dan kita udah masuk sekarang ke dalam bab yang ke-11, ya, mencabut akar yang terdalam. Jadi ini sangat mudah, ya, kalau setelah kita memahami bahwa hukum taurat pelayanan kematian, kita masuk di dalam pelayanan roh yang menghidupkan. Ya, sama-sama katakan pelayanan roh yang menghidupkan. Saudara kan gampang milihnya, mau kematian mau kehidupan? Kehidupan dong, ya. Semua sama seperti saya. Jadi selanjutnya mudah. Saudara menerima dengan rendah hati, ya, saudara dan saya. Ya, karena roh jahat atau mafia agamawi atau dalam Alkitab itu mungkin kakak sulung, ya, nggak terima kalau adik bungsu yang balik pulang ke rumah kok enak aja gitu ya, langsung dipestain, langsung dikasih kasut, jubah, cincin oleh bapaknya. Ini tentang kasih bapak yang luar biasa. Terus dipestain lagi, dipotongin lembu anakan, ya, menggambarkan Yesus. Kita sudah disediakan anak domba Allah yang menghapus dosa kita. Ya, luar biasa sekali. Ya, jadi kalau kita sudah firm atau sudah teguh berdiri di sisi kasih karunia, ya, mereka nggak bisa mengusik kita lagi. Iblis nggak bisa mengusik, mafia agama nggak bisa mengusik, ya, kakak sulung itu mafia agama tidak bisa mengusik kita. Ya, jadi pahami, ya, siapa pendakwa, siapa penghibur. Nah, itu yang kita akan lihat di dalam bab 11 ini. Roh Kudus itu bukan pendakwa. Ya, sama-sama katakan Roh Kudus bukan pendakwa. Bukan comel, apa tuh, perongrong yang ngingetin kesalahan kita, bukan. Ya, dia penghibur, comforter, memberikan kita shalom, ya, secure, mengingatkan kita akan kebenaran. Sama-sama katakan mengingatkan kita akan kebenaran. Apa itu kebenaran, Pak? Kebenaran Yesus, kebenaran Kristus, kebenaran yang dihadiahkan. Sama-sama katakan yang dihadiahkan. Ya, kita nggak nerima sedikit, kita nerima kelimpahan kebenaran yang dihadiahkan. Kita menerima kelimpahan kasih karunia. Ya, nah, saudara boleh catat beberapa ayat yang kita akan renungkan pagi hari atau hari ini dalam Wahyu 12 ayat 10, Wahyu 12 ayat 10, Roma 8 ayat 1, Roma 8 ayat 1, Ibrani 10 ayat 22 dan ayat 2, Ibrani 10 ayat 22 dan 2. Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 14 ayat 26 dan 2 Korintus 5 ayat 21. Ya. Nah, buku ini bab 11 ini dimulai dengan penglihatan penulis, yaitu Pastor Joseph Prince,
Ya bagaimana Tuhan memperlihatkan seperti tanaman gitu ya. Kalau ini ada bunganya ya, seperti tanaman di atasnya itu daun-daunnya sakit gitu ya, sakit semua. Dan diberi penglihatan bahwa ya di Alkitab memang ditulis ya, kalau pohon itu gambaran manusia. Tuhan memperlihatkan pohon yang sakit ya. Sakitnya apa? Ke penyakit ya, atau kemiskinan atau kecanduan. Nah, itu daun itu rusak, jelek, buruk ya. Dan kalau diperbaiki, dipotong, dibersihkan, muncul lagi. Ya, karena ada akarnya ternyata. Ya, kalau pohon tuh ada akarnya ya, ini pohon plastik ya, tapi kalau pohon benar kan ada akarnya. Nah, akarnya dari penyakit atau kemiskinan atau kecanduan itu apa? Ternyata akar yang paling dekat dari permukaan adalah stres. Saudara, ya, jadi secara ilmiah pun orang katakan stres itu menurunkan tingkat apa tuh imun ya, atau imun itu apa ya, kekebalan tubuh manusia ya, kekebalan tubuh manusia. Jadi hampir boleh dibilang 90% karena penyakit orang sakit itu karena stres ya. Jadi beberapa kita juga hari-hari ini di dalam situasi pandemi COVID-19 mulai ada orang-orang yang sakit dan mati bukan karena COVID, tapi karena stres. Ya, stres itu dari mana? Dari ketakutan. Akar yang lebih dalam lagi. Ya, ketakutan, stres, kekhawatiran, cemas, terus menerus, kemudian mulai gelisah, ya, dan terus menerus. Itu dari ketakutan, fear, ya. Padahal Tuhan nggak memberikan kepada kita roh ketakutan, roh yang memberikan kita kuasa, kasih kuasa dan sound mind, akal sehat, ya, kebangkitan. Tapi ya ketakutan. Nah, tetapi setelah diperlihatkan terus bahwa akar yang terdalam adalah ternyata penghukuman. Jadi akar yang terdalam itu adalah penghukuman, condemnation. Ya, nah kita dalam judul buku ini dikatakan kita akan mencabut tuh akar yang terdalam ini, condemnation. Sama-sama katakan, jangan bahasa Inggris lah ya, penghukuman. Ya, penghukuman. Ya, penghukuman itu akar terdalam dari ketakutan, dari stres, khawatir, stres dan sebagainya yang memunculkan penyakit, kecanduan dan kemiskinan bahkan. Luar biasa ya. Nah, jadi disinilah iblis bermain ya, karena dia namanya hasatan, penuduh. Hasatan itu penuduh, dia pendakwa. Ya, mengingatkan akan penghukuman. Padahal di dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, sekarang tidak ada lagi penghukuman. Siapa yang di dalam Kristus. Itu mutlak, sama-sama katakan mutlak. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang ada di dalam Kristus. Siapa yang di dalam Kristus? Ya kita. Jadi kalau dikatakan, oh nggak bisa, kamu salah, kamu gini, kamu gitu. Oh nggak bisa, sekarang tidak ada lagi penghukuman. Loh kok enak? Ya karena penghukuman saya sudah ditimpakan semua kepada Yesus, sudah ditanggung Yesus. Oh nggak bisa, itu Tuhan kamu, Tuhan saya bisa. Ya, nah kita mulai dari Wahyu 12 ayat 10. Bagaimana iblis dikatakan hasatan itu ya? Dan aku, kata Yohanes di Pulau Patmos ya, Rasul Yohanes, mendengar suara yang nyaring. Jadi suara yang nyaring ini artinya apa? Semua clear, semua jelas, semua terdengar. Di sorga berkata, sekarang, now, telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Ya, sekarang Yesus memerintah dengan kuasa, ya, dan diurapi karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa, sama-sama kan pendakwa, ya, hasatan, the accuser, hasatan. Pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya, sudah dilempar. Jadi titik di mana orang sering bilang gini, oh nggak bisa Pak, iblis bisa mendakwa seperti zaman Ayub, didakwa Ayub di hadapan Allah. Oh iblis punya spot gitu ya, punya titik di mana dia bisa mendakwa Ayub, orang yang benar, saleh, kudus, yang hidup terus dalam takut akan Tuhan.
Nah, terus kita di accuse, zaman sekarang kita di bawah kasih karunia masih didakwa. Oh tuh, bisa kan didakwa seperti itu? Kita katakan tidak bisa, karena telah dilempar itu pendakwa. Karena titik spot itu yang dia ambil daripada Adam. Ya, jadi waktu Adam makan buah pohon pengetahuan baik yang jahat bersama Hawa, titik itu dia memiliki, ya seolah-olah dia punya kuasa, dia penguasa dunia sekarang ya, di hadapan Allah untuk mendakwa manusia. Sekarang titik itu di mana? Tidak ada lagi, karena ada darah Yesus. Sama-sama katakan darah Yesus. Ya, tidak ada lagi, karena sudah dilempar ke bawah. Ya, pendakwa itu sudah diperciki oleh darah. Jadi saudara, kalau iblis mau mendakwa saudara lagi, accuser, Satan, pendakwa apa Pak? Pendakwa itu mengkondem, ya, menghukum atau menghakimi saudara. Saudara bilang ini, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Saya di dalam Yesus. Bapak aja udah terima kok. Ya, Bapak nggak mungkin mendakwa kita, nggak mungkin. Tidak ada lagi penghukuman. Tuhan sudah lupa dosa kita. Ya, dengerin. Perhatikan mungkin khotbah-khotbah saya sebelumnya, ya, atau video-video yang sebelumnya. Sekalian subscribe and like atau share, ya, saudara mendukung pelayanan berita kabar baik kasih karunia secara radikal, di mana saudara sendiri dan orang-orang yang mendengar akan diubahkan dan diberkati secara radikal tanpa susah payah. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan mandat kuasa, ya, otoritas kuasa untuk memberitakan kasih karunia kepada Rasul Paulus, pada Pastor Prince, ya, dan kepada saya atau kepada semua saudara. Itu kuasa dari Tuhan, luar biasa sekali. Ya, jadi satu-satunya cara. Nah, ini kita ngomong cara Tuhan, ya, bahwa untuk kita dapat mencabut akar yang terdalam adalah percaya. Sama-sama katakan percaya. Percaya apa Pak? Percaya Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang. Now, sama ya. Jadi sudah dilempar pendakwanya. Demikian juga sekarang. Now, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kuncinya cuma satu. Saudara di dalam Yesus enggak? Ya tapi Pak, saya dosa, saya keluar dari Yesus. Enggak. Saudara dengerin video-video saya yang sudah lalu. Ya, kita jatuh di dalam Yesus, darahnya menyucikan. Nah, itu bab yang keberapa tuh? Bab yang ke-9. Ya, air terjun darah Yesus. Kita tetap di dalam terang. Dan kita tetap di dalam Yesus Kristus, dan tidak ada lagi penghukuman. There is no condemnation. Tidak ada lagi penghukuman. Itu mutlak. Sama-sama katakan mutlak. Mutlak, 100% bulat gitu. Saudara kalau masih ragu, percaya lagi, dengar lagi, baca lagi. Ya, dan sehingga tidak lagi ada penghukuman, ya, karena kalau saudara tidak lagi ada penghukuman, saudara nggak takut. Ya kan saya udah sampaikan. Nggak ada kabar yang lebih baik daripada kabar segala dosa saudara dan saya sudah diampuni, dan saya dan saudara semua yang percaya Yesus telah dibenarkan sepenuhnya. Nggak ada kabar yang lebih baik dari itu, sehingga saudara nggak perlu stres. Ya, karena stres menyebabkan jantung, darah tinggi, kolesterol, stroke, kulit pecah-pecah, sakit kepala, impotensi, dan kemandulan. Saya baca dari buku ini ya. Pak Pastorian tahu dari mana Pak? Ya dari penelitian kedokteran. Ya saudara lihat, Tuhan menganggap kematian itu musuh. Dan dari stres penyakit semua jadi kematian. Saudara ditebus dari kematian kepada kehidupan. Ini luar biasa saudara. Sesimpel itu. Jadi saudara udah punya obat. Sebenarnya nggak perlu, bukan obat ya, punya vitamin. Lebih daripada vitamin. Saudara mendengarkan khotbah-khotbah saya, ya. Terus saudara mendengarkan firman iman, terus timbul iman dalam diri saudara. Oh, saya di dalam Yesus selama-lamanya. Tidak ada lagi penghukuman siapa yang ada di dalam Yesus. Oh, iblis menuduh. Penuduh sudah dilempar ke bawah. Nggak ada urusan. Ya, jadi ketakutan yang menyebabkan stres, yang menyebabkan kepanikan, menyebabkan kecemasan, sulit tidur, kegelisahan, gangguan pikiran, sakit dan mati, ya, nggak bisa tidur, wah, cemas.
Saudara, saya sudah sampaikan tadi, beberapa teman saya jauh lebih muda dari saya. Boro-boro dimudahkan, saudara. Sakit. Sakit apa, Pak? Ginjal lah, cuci darah lah, darah tinggi lah, gula darah lah. Di zaman pandemi, saudara. Kenapa? Stres. Bukan karena COVID. Luar biasa, ya. Jahatnya iblis maksudnya. Jadi Tuhan menunjukkan akar yang terdalam adalah penghukuman. Ya, jadi akarnya adalah masalah rohani. Ya, saudara nggak usah pusingin itu ya. Bukan berarti nggak berhikmat, saudara seenaknya aja. Wah, keluar, saudara nggak pakai masker atau ribut sama pemerintah gitu atau apa, nggak usah, tenang aja, pakai hikmat, tenang aja. Ya, saudara hidupi yang mungkin disebut new normal, hidupi aja dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Tapi saudara tahu bahwa akar yang terdalam itu masalah rohani. Ya, kita jangan beresin permukaannya saja. Ya, karena apa? Karena coba kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 22 ya. Karena itu, karena apa ya? Karena itu, marilah kita menghadap Allah. Ya, ini hubungan yang akrab ya, menghadap Allah. Dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ya, hati tulus ikhlas. Saya terima Tuhan, ikhlas terima karya Yesus yang sempurna. Semuanya saya terima, sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana, sudah diterima oleh Bapak. Saya juga terima dong. Bapak aja terima kok. Bahwa Tuhan kata, it is finished Bapak. Bapak bilang ini, good, sempurna, it is finished. Ya, dengan tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh. Ya, artinya sudah berdiri teguh, gini aja, berdiri aja. Iblis bilang, berantem lu sama gue, nggak bisa, lu udah kalah. Ya, iblis bilang, kamu bisa kena COVID, bisa kena kemiskinan, bisa kena kehancuran. Karena dunia sedang krisis ekonomi, krisis keuangan, dan krisis segala macam. Kamu mah nggak akan bisa punya masa depan. Kata siapa? Masa depan di dalam Kristus adalah milik saya. Amin. Ya, jadi simpel sekali. Ya, kasih karunia yang radikal oleh karena hati kita telah dibersihkan. Lihat ya. Hati kita telah dibersihkan. Air terjun, ingat ya, hati saya di bawah air terjun darah Yesus. Saudara kalau lupa, hati saya di bawah air terjun darah Yesus, pikiran saya di bawah air terjun darah Yesus. Ya, continue, berkesinambungan, diampuni, dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Apa itu hati nurani yang jahat? Nah, ini yang penting, ini dari bab ke-11 ini. Apa itu hati nurani yang jahat? Hati nurani jahat adalah hati yang menerima penghukuman. Hati yang menerima pendakwaan. Hati yang mengharapkan penghukuman. Banyak orang-orang yang mendengar, artinya orang yang hidup, misalnya dia bilang gini, ya dulu saya perokok sih, makanya saya kena kanker sekarang. Kenapa? Karena iblis bilang, lu kena kanker sekarang, karena lu dulu perokok. Saya bukan ngajarin saudara perokok ya, atau berbuat dosa. Betul ada hal-hal, kesalahan-kesalahan, misalnya kayak makan cabai pedes sakit perut. Ya iyalah, mau kasih karunia juga makan cabai pedes. Bisa sakit perut, tapi bukan harus. Ya, tetapi maksud saya, banyak orang mengharapkan karena penghukuman itu hati nuraninya menuntut. Kamu orang berdosa. Kamu orang gak bener. Dulu kamu sebegini, kamu jahat sama orang, sekarang kamu terima buahnya. Itu hati nurani jahat menuntut, mendakwa, atau bahkan saudara baru salah. Lo orang Kristen bisa ngomong gitu. Khotbah, kasih karunia. Kemarin aja lu jatuh begini. Nah, tapi kita memiliki apa? Memiliki air terjun darah yang membersihkan hati nurani kita. Tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Udah di air ada air terjun darah Yesus. Kaki kita dibersihkan, perjalanan hidup kita dibersihkan oleh firman. Makanya dengar firman. Ya. Urusan vertikal memang selesai. Apa urusan vertikal? Segala dosa sudah diampuni. Kita dibenarkan secara sepenuhnya. Bapak nggak lihat lagi dosa. Bapak udah lupa semua. Seterusnya selamanya continue. Tapi dalam perjalanan hidup kita, gagal. Kita juga nggak mau. Karena dosa itu merusak, jelek, buruk, busuk. Dan sangat-sangat merusak hubungan misalnya. Atau merusak hubungan dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga, dengan anak, atau dengan istri, atau suami. Kita juga nggak mau. Nah, makanya kita bilang kita punya air terjun darah Yesus. Ya, nah kita datang kepada Allah, memiliki akses yang terus menerus.
yang kontinu. Hebat nggak? Hebat, saudara ya. Karena tadi dikatakan, dari mana tuh hati nurani yang jahat itu? Karena ketika Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat, dia mulai ada tuntutan dalam dirinya. Ya, kamu jelek, kamu begini. Ya, ada teman saya bahkan gini. Dia bilang gini, Pak, saya mah udah gak mungkin kaya, Pak. Kenapa? Dari dulu juga nenek moyang saya juga gak ada yang kaya. Saya mah keturunan kere. Sekolah saya juga gak tinggi. Dan alasan-alasan berikutnya. Bukankah itu udah dijudge gitu, udah dihukum? Nah, saudara sudah dimerdekakan dari hukuman itu. Ya, saudara sudah dimerdekakan dari hati nurani yang jahat, yang hanya adalah kesadarannya adalah dosa, dan harus dihukum. Terus gimana dong, Pak? Baca lagi, sekarang tidak ada lagi penghukuman sampai dalam Kristus. Mudah sekali kan? Nah, saudara terima, saya dibayar terjun darah Yesus. Hati nurani yang murni adalah milik saya. Sama-sama katakan dengan saya, hati nurani yang murni adalah milik saya. Hati nurani yang jahat enggak ada urusan sama saya. Ya. Nah, saudara, semakin lama semakin mudah, ya. Jadi manusia dikalahkan oleh rasa bersalah, penghukuman, tuduhan, ya. Cuman itu aja. Karena itu akar yang terdalam kan. Jadi siklus kekalahan, kalah lagi, jatuh lagi. Terus saja, udah ngomong, saya mah nggak bakal kaya, miskin. Ya miskin, terus nanti anaknya, maaf kata ya, saya dengar ada stand up komedi, dia bilang, di kampung saya mah, saya ini keturunan kuli katanya. Dan saya sekolahin anak saya tinggi-tinggi juga, paling jadi kuli, dia bilang. Udah kayak kutuk aja gitu. Kenapa? Karena itulah tipu muslihat dari si jahat untuk melanggengkan tadi ya siklus kekalahan. Nah, hati nurani kita di bawah air terjun pengampunan. Saudara perhatikan ya. Kita tidak lagi sadar dosa, tapi sadar Yesus. Sama-sama katakan sadar Yesus. Saudara ingat ya, ketika saudara perjamuan aja saudara bilang gini. Lakukanlah hal ini sebagai peringatan akan aku. Ya, tapi kadang-kadang di mimbar katakan, ingat dosa, mau ambil perjamuan kudus, ingat dulu ya. Ingat dosa, minta ampun. Padahal Tuhan bilang untuk remembering me. Memperingati akan aku. Aku itu siapa? Yesus. Ya, kita tidak lagi mau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita makan buah pohon kehidupan. Yesus. Ya, remembering me. Coba ya, Ibrani 10 ayat 2. Katakan gini, sebab jika hal itu mungkin, apa itu yang mungkin? Bahwa darahnya, kalau darah, dia bilang ini Ibrani tentang persembahan korban-korban. Kalau kaki 4, lembu, sapi, kambing, domba, itu darahnya mungkin untuk menghapus kekal, ya. Pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Kalau bisa kekal ya ngapain berulang-ulang, sekali aja. Enggak, itu pernyataannya. Sebab mereka tidak melakukan ibadah. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Jadi gini, ini kalimatnya agak jelimet ya. Mereka nggak punya korban domba atau anak domba yang bisa kekal. Mereka harus setahun sekali, orang Israel harus setahun sekali berulang-ulang memperingati dosa. Kita memiliki anak domba Allah yang menghapus dosa dunia sekali dan untuk selama-lamanya. Nggak perlu berulang-ulang. Nah, kalau nggak berulang-ulang, maka dikatakan gini, orang yang melakukan ibadah itu, ya kalau ini ya, itu atau ini, kita tidak sadar lagi akan dosa. Tidak sadar lagi akan dosa, ya. Setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Percayakah saudara? Nah itu kan. Jadi saudara sekarang memiliki kepercayaan yang mantap, kokoh, teguh. Kita telah disucikan, sama-sama katakan saya telah disucikan. Sekali dan untuk selama-lamanya. Artinya apa Pak? Artinya satu kali Yesus 2000 tahun yang lalu melakukan. Tidak bisa diulang, tidak bisa di-repeat. Dan efeknya selama-lamanya. Jadi ketika saudara
siapapun yang mengejek saudara, kalau saudara berkata gini, segala dosa saya, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya sudah diampuni, sudah dihapus. Enak aja, nggak bisa gitu. Masa depan harus diberesin. Saudara, kalau saudara pun diejek begitu, saudara nggak peduli. Kenapa? Firman Tuhan katakan selama-lamanya. Lihat lagi aja supaya ada konfirmasi ya. Ibrani 10 ayat 10 misalnya. Ya, sekarang oleh karenanya inilah kita telah dikuduskan sekali dan untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Kristus. Once and for all. Sama-sama katakan sekali dan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, itulah air terjun darah Yesus berkesinambungan yang menyucikan kita terus-menerus. Kita tinggal aja hidup di bawahnya. Gimana Pak caranya? Percaya. Tuhan, terima kasih. Saya di bawah air terjun darah Yesus. Amin. Sudah lihat ya, artinya saudara sudah mencabut akar yang terdalam. Ya, iblis pendakwa. Dia hasatan. Ya, bukan Roh Kudus. Roh Kudus comforter. Ya. Saat kita gagal, Roh Kudus meyakinkan kita tentang kebenaran, bukan dosa. Ya, coba kita baca ya. Ini juga intinya nih. Gak apa-apa lah ya, agak panjang hari ini ya. Roh Kudus jadi comforter. Yohanes 14 ayat 26. Orang bilang, Roh Kudus itu konflik dosa saya. Roh Kudus itu mendakwa dosa saya, mengingatkan dosa saya. Saudara, kita sudah belajar. Saudara ambil video-video saya yang sebelumnya. Bahwa kita harus rightly dividing the word of God. Dengan tepat memisahkan firman kebenaran. Untuk siapa? Ya, kita baca aja. Tetapi penghibur, comforter, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu ya, pertama ya. Dan kemudian, oke, saudara ya. Saudara, kita nggak perlu masuk yang tentang Roh Kudus mendakwa itu di bagian kedua. Saudara terusin nanti di video yang bagian yang berikutnya ya. Tetapi kita pastikan dulu bahwa ternyata betul ya, bahwa Roh Kudus itu mengajarkan kita segala sesuatu dan mengingatkan kita akan Yesus. Ya, jadi kalau Tuhan Roh Kudus mengajarkan, saudara belajar terus, dengerin terus ya tentang kabar baik, kasih karunia dan mengingatkan kita. Kalau kita, Pak, saya baru dikit-dikit, nggak apa-apa, saudara jalan aja hidup saudara. Tapi saudara putuskan, saya tidak mau lagi di bawah pelayanan kematian, tetapi di bawah Roh yang menghidupkan. Kalau dicampur gimana Pak? Dicampur nggak bisa. Ya, dicampur nggak bisa. Jadi Roh Kudus mengingatkan kita terus-menerus di bawah air terjun darah Yesus. Dikuduskan. Ya, Roh Kudus mengingatkan terus-menerus bahwa dia tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa supaya kita menjadi kebenaran Allah dalam Kristus. So that why we might become the righteousness of God in Him. Ya, artinya apa? Artinya Tuhan Roh Kudus mengingatkan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Jadi kalau sudah berhadapan dengan penyakit, wabah, COVID dan segala macam, saya bilang gini, kesehatan Kristus milikku. Sama-sama katakan, kesehatan Kristus milikku. Saya di dalam Kristus. Kekuatan Kristus milik saya. Yesus kepala sehat, tubuh sehat. Kepala sehat, tubuh sehat bilang. Ya, dan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Jadi saudara itu layak, bukan qualified karena menerima yang tidak layak kita terima. Qualified karena menerima apa yang tidak layak kita terima. Karena Tuhan memberikan grace, kasih karunia dan kemurahannya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, sekarang kami begitu jelas, begitu terang bahwa akar yang terdalam dari semua masalah kami di permukaan, baik penyakit, baik kemiskinan, baik kecanduan, semuanya adalah penghukuman. Dan kami tidak mau lagi stres, tidak mau lagi takut, karena kami sudah tahu bahwa penghukuman itu telah dicabut oleh Yesus sampai ke akar-akarnya. Bahwa sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang di dalam Kristus. Dan kami di dalam Kristus selamanya. Kami di bawah air terjun darah Yesus. Hati nurani kami di bawah air terjun darah Yesus selamanya. Kami tidak mau menerima lagi omongan pendakwa. Dan perkataan pendakwa itu semakin lama semakin kecil, semakin hilang. Kalau kami mendengar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kasih karunia Allah yang radikal. Terima kasih Bapak.
segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.